Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib, Masjid Jami Al-Ikhlas, RT 03 RW 07, Komplek TNI AD di Bekang, Bukit Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur sehingga kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, masih dapat melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah untuk bekal di akhirat, juga diberi nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang termasuk nikmat yang paling mulia, paling besar yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 11 di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 September 2024, kita masih dapat duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat iktikaf, niat menunggu masuknya waktu sholat isya dengan berjamaah, juga niat silaturahim, serta niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, dan niat memakmurkan masjid, niat memakmurkan majelis ilmu. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia menjalankan perintah beliau,
menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, serta tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini ta'lim kita di Masjid Al-Ikhlas ini adalah merupakan ta'lim pertemuan yang ke-586. Jadi kita ngaji di sini sudah 586 kali. Ada di antara para jamaah yang enggak pernah alfa, selalu hadir ada. Ada juga yang sebaliknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali ta'lim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, untuk kakek nenek kita, untuk para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, akak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, tetangga-tetangga kita yang seiman dengan kita, juga untuk sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan ahli kubur keluarga kita semuanya selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga mereka selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dan segala amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, mendapatkan berbagai macam nikmat kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan sekaligus kita doakan yang sedang sakit, baik anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Sekaligus membaca suratul Fatihah dan salawat ini, pahalanya kita hadiahkan untuk kakak kandung dari Bapak Endang Suhendar yang telah meninggal dunia. Dan malam ini kalau tidak salah tahlil merupakan malamnya ke-6 ya? Betul ya? Walaupun saya nggak pernah ikut tahlil ya, tapi apa saya? Malamnya ke-6, almarhumah bernama Ibu Iyam ya? Ibu Iyam binti Bapak Mansur. Itu kakak kandung dari Bapak Endang Suhendar. Dan malam ini Bapak Endang katanya selesai salat isya mau langsung meluncur ke Palestina. Salah apa? Langsung meluncur ke rumahnya katanya karena banyak urusan. Ya, kita doakan almarhumah Ibu Iyam binti Bapak Mansur, semoga diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya di alam dunia, dan mendapatkan rahmat Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana kita maklum bahwa Syahrul Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan oleh ibundanya beliau yang bernama Siti Aminah. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 56 tahun 53 sebelum Hijriah. Tahun kelahiran beliau disebut Amul Fil, tahun gajah. Karena memang pada tahun kelahiran beliau sebanyak 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh raja kafir Jolim bernama Abraha
datang dari Najasyi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun usaha mereka sia-sia, digagalkan oleh Allah, dan mereka semuanya binasa karena Allah mengirim tentara-tentara Allah dari langit, yaitu Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah utus, Allah kirim Tayran ababil, burung yang sangat banyak, tiada terhingga, berbondong-bondong, melempari 60.000 tentara bergajah dengan sijil. Sijil itu batu yang mengandung bara api yang panas yang diambil dari dasar neraka, sehingga mereka semuanya binasa. Tubuh mereka bolong-bolong, ka'asfi makul, bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kelahiran beliau, hari hijrah beliau, hari wafat beliau itu pada hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, hanya tahun yang berbeda. Kalau tahun nggak mungkin sama, beda tahun matu, tahun 1, tahun 2, tahun 3, masa tahun 1 semua? Nggak mungkin sama. Harinya sama, semuanya hari Senin, tanggalnya sama, semuanya tanggal 12. Tanggal 12 ini angka 12 nya angka keramat. 12 menurut para ulama sufi itu adalah jumlah huruf yang terdapat pada kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. 12 adalah jumlah huruf yang terdapat pada kalimat Muhammadur Rasulullah. 12 adalah jumlah jam dalam siang hari. 12 adalah jumlah malam dalam malam hari. 12 adalah kode kota Mekah Al-Mukarramah. 12 adalah apa 12? Jumlah rukun agama yang 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi kita jangan melupakan yang 12 ini. Sehari semalam 24 jam. 24 jam itu jumlah dari 12 tambah 12, 24 jam. Artinya hidup kita sehari semalam setiap hari jangan lepas dari 12 huruf, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya bagusnya kita wiridkan tiap hari itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiap hari baca 100 kali. Paling berapa menit lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulannya juga sama. Bulan kelahiran beliau, bulan hijrahnya beliau, bulan wafatnya beliau di bulan yang sama, yaitu semuanya pada bulan Rabiul Awal. Harinya Senin, tanggalnya 12, bulannya semuanya Rabiul Awal. Tahunnya yang berbeda. Kelahiran beliau tahun 53 sebelum Hijriah. Hijrahnya beliau tahun 1 Hijriah. Wafatnya beliau tahun 11 Hijriah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman yang di hatinya ada cinta kepada beliau, tentu mereka akan memperingati hari kelahiran beliau. Sebagaimana halnya kita cinta sama anak kita. Anak kita lahir sudah sampai 1 tahun, kita peringati hari kelahirannya dengan ulang tahun. Tapi jangan niup lilin. Jangan sampai ulang tahun ke-1 lilinnya 1 ditiup. Ulang tahun kedua lilinnya tiup 2. Ulang tahun ketiga lilinnya 3. Ulang tahun ke-20 kebanyakan. Capek tahu, ini yang di steam aja, steam. Udah tahu itu lilin mau dimatiin, dinyalain dulu. Kita kayak orang bego ya. Kalau udah tahu mau dimatiin, kenapa ini nyalain? Udah gak usah nyalain. Para jamaah, itu budaya kafir. Nggak boleh umat Islam ulang tahun niup lilin. Kita nggak boleh mencontoh budaya orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang akhlaknya
perbuatannya, ucapannya, budayanya menyerupai budaya orang-orang kafir, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari golongan orang kafir itu. Na'udzubillah min. Kita ulang tahun syukuran, baca Yasin, baca kalimat thayyibah, berdoa, bukan niup lilin lalu makan-makan sambil berdiri, sambil nyanyi happy birthday to you. Ngapain? Itu balik orang barat, nggak usah diikutin. Kita orang Islam, bukan orang kafir kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada cinta, tentu mereka akan memperingati hari kelahiran baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz yang ketiga halaman 363, seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau pengarang separuh dari kitab Tafsir Jalalain. Jadi kitab Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua orang ulama besar. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Yang kedua Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Dua orang imam inilah yang menyusun, mengarang, menulis Tafsir Jalalain. Jalalain itu bentuknya isim tasniyah, menunjukkan makna dua orang. Jadi Jalalain itu artinya dua jalal. Satu Jalaluddin Al-Mahali, dua Jalaluddin As-Suyuti. Maka disebut Jalalain, dua orang jalal, dua orang ulama yang bernama Jalaluddin. Makanya kitabnya disebut kitab Jalalain gitu. Karena kitab tersebut dikarang oleh dua orang ulama yang bernama Jalaluddin, bukan Saifuddin. Saifuddin ini yang lagi ngomong. Jalaluddin ya ada samanya dikit, ujungnya din gitu. Kalau Jalaluddin keagungan agama, kalau Saifuddin pedang agama. Jadi saya kemana-mana bawa pedang, bawa pistol, pelornya 2. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin. Nah, dari juz 1 sampai juz 15 itu pentafsirnya Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kemudian beliau wafat beliau. Dilanjutkan dari juz 16 sampai juz 30 oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Akhirnya 30 juz tuh ditafsirkan Al-Quran. Para jamaah, nah Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau pernah ditanya, innahu su'ila an amalil mauludin nabawiyyi fi syahri Rabiul Awal wa hal huwa mahmudun aw madmumun wa hal huwa yusabu fa'iluhu aw la. Nah, ini keterangan ada dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 363. Artinya begini, telah ditanya Imam Jalaluddin As-Suyuti an amalil mauludin nabawiyyi fi syahri Rabiul Awal, tentang memperingati maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Nah, Imam Jalaluddin pernah ditanya pada masa beliau masih hidup. Pertanyaannya begini, wahal huwa mahmudun au madmumun, wahal yusabu fa'iluhu aula. Pertanyaannya, wahai Imam Jalaluddin As-Suyuti, memperingati maulid Nabi itu apakah perbuatan terpuji atau tercela? Dan apakah ada pahalanya bagi yang memperingati maulid Nabi? Nah, pertanyaan seperti itu. Wal jawabu indi, kemudian Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, beliau memberikan jawaban yang sedikit cukup panjang, tapi saya ambil jawaban yang terakhir. Kata beliau adalah alladzi yusabu 'alaiha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijharil farhi wal istibsyari bi maulidihi syarif. Nah, itu jawaban dari Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika beliau ditanya tentang memperingati maulid Nabi.
Apakah memperingati Maulid Nabi itu amalan yang terpuji atau amalan yang tercela? Apakah memperingati Maulid Nabi itu berpahala atau berdosa? Imam Jalaluddin menjawab, alladzi yusabu, memperingati Maulid Nabi adalah amalan alladzi yusabu, yang akan diberi pahala. Tuh, alaiha, atas amalan tersebut, lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada unsur mengagungkan, memuliakan Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita diperintahkan, seluruh umat Islam di dunia, di seantero dunia, di berbagai pelosok dunia, di berbagai negara, seluruh orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad, maka insya Allah akan dimuliakan oleh Allah hidupnya, dunia dan akhirat. Nah, kalau Allah saja mengagungkan beliau, memuliakan beliau, maka juga Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk selalu mengagungkan, memuliakan baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ayat Qur'annya, firman Allahnya yang memerintahkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Ayat Qur'annya terdapat dalam surah yang ke-33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat isinya menegaskan bahwa Allah mengagungkan Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, baik yang ada di langit, di bumi, seluruhnya, yusholluna ala nabi, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makna solawat di sini menurut para ulama ahli tafsir bukan berarti Allah baca solawat kepada Nabi. Lah, kalau Allah baca solawat kepada Nabi, nanti Allah ngomongnya Allahumma. Allah menyebut Allah lagi. Apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Masa Allah manggil Allah lagi? Bukan berarti begitu maknanya. Kalau Allah baca sholawat kepada Nabi, itu maknanya Allah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mengangkat derajat Nabi Muhammad ke derajat yang tinggi dan mulia. Bukan berarti Allah baca sholawat kepada Nabi seperti kita baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak begitu. Nah, makanya harus ngaji, jangan sampai salah paham. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Oh, berarti Allah kayak kita ya, baca Allahumma sholli, berarti Allah baca sholatullah salamu. Itu mah kita, bukan Allah. Itu sholawat kita kepada Nabi. Tapi kalau makna sholawat Allah kepada Nabi bukan begitu. Maknanya bukan seperti kita bersolawat kepada Nabi, tapi maknanya Allah mengagungkan Rasulullah, Allah memuliakan Rasulullah, Allah angkat derajatnya. Gitu. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hei orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi kita diperintahkan untuk mengagungkan Nabi dan menghormat Nabi. Barang siapa yang mencintai Nabi, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersama Nabi nanti di dalam surga. Salah satu manifestasi, implementasi dari rasa cinta yang ada dalam hati kita kepada Nabi, di antaranya adalah manakala bulan kelahiran beliau datang, kita rayakan. Itu manifestasi cinta. Sebagaimana kita cinta sama anak kita, manakala hari kelahiran beliau datang, kita rayakan. Nah, anak kita saja kita rayakan, belum tentu akan menolong kita nanti di hari kiamat. Hari kelahirannya kita rayakan dengan ulang tahun, yang notabene anak kita belum tentu jadi anak soleh, belum tentu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kalau Nabi kita udah jelas akan memberikan syafaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya memang ngomongnya begini, nggak bisa pelan, nggak bisa pelan. Saya kalau ngomong pelan saya tidur, dengan tidur saya mah. Lah kalau saya ngomongnya begini, yang harinya masih tidur juga terlalu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik.
Oleh karena waktunya sudah habis, langsung saya persingkat. Wa qala Abu Bakrin Siddiq, telah berkata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang berinfak 1 dirham, katakanlah 1.000 lah, atau 10.000 lah, atau 100.000 lah, atau 1 juta lah, untuk perayaan, untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, kana rafiqi fil jannah, maka adalah ia akan menemaniku nanti di dalam sorga. Ini Abu Bakar Siddiq yang mengatakan. Nggak percaya, tanya sono, kuburannya dibuka dekat kuburan Rasulullah. Datang ke sono. Assalamualaikum ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, saya mau bertanya nih, boleh nggak? Kata Abu Bakar, nggak boleh, kamu jelek. Para jamaah. Nah, Abu Bakar Siddiq mengatakan begitu. Barang siapa yang bersodakoh, berinfak, mengeluarkan harta, uang di jalan Allah untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, kana rafiqi fil jannah, maka ia akan menemaniku nanti di dalam sorga. Abu Bakar Siddiq ini termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang oleh Nabi sudah dikatakan ahli sorga. Ahli sorga. Imannya Abu Bakar Siddiq kalau ditimbang dengan beratnya 7 lapis langit dan bumi, masih berat iman Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi kalau kita ingin menemani Abu Bakar Siddiq dalam sorga, yuk kita berinfak, yuk kita bersedekah, yuk kita keluarkan harta untuk perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu, dan telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man ajma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, diperingati, diagungkan, dimuliakan, maka faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, maka sungguh orang tersebut telah menghidupkan agama Islam. Yuk kita hidupkan ajaran agama Islam dengan merayakan peringatan-peringatan Nabi. Kalau di Indonesia semuanya, di tiap musola, di tiap masjid, di tiap majlis, di tiap pesantren, semuanya menyelenggarakan Maulid Nabi, maka insya Allah syiar Islam akan tersebar luas. Para jamaah, kita memperingati Maulid Nabi setahun sekali, enggak tiap hari. Kemudian yang ketiga, perkataan Sayyiduna Utsman bin Affan. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka annama syahid yauma waqati badrin wa hunain. Masya Allah. Kata Sayyiduna Utsman bin Affan, barang siapa yang berinfak, yang bersedekah 1 dirham untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh seakan-akan ia syahid pada waktu perang Badar dan perang Hunain. Jadi catat pahala baginya, pahala orang yang mati syahid di medan perang Badar dan di medan perang Hunain. Itu kata Utsman bin Affan. Yang terakhir, wa qala Aliyun karamallahu wajah wa radhiyallahu taala anhu, dan telah berkata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu, kata beliau, man ajma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam
la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kata beliau, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidaklah ia akan meninggalkan alam dunia, tidaklah ia akan meninggal dunia illa bil iman, dijamin, melainkan ia meninggal dunia dengan membawa iman, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kita pengen mati husnul khotimah. Nah, ini salah satu di antara amalannya. Kita agungkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Madura, mereka umat Islam memperingati Maulid Nabi bukan hanya di masjid-masjid. Di tiap-tiap rumah mereka ngadain Maulid Nabi. Biaya sendiri. Mereka potong kambing sendiri, bukan motong sendiri, bukan. Beda lagi. Kalau motong sendiri berarti bunuh diri. Mereka potong kambing sendiri, mereka masak sendiri, mereka undang tetangganya, kemudian mereka suguhkan hidangannya. Masya Allah, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayya'alahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati masiddiqin wa syuhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini perkataan Imam Syafi'i tentang maulid Nabi. Kata Imam Syafi'i begini, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan li maulidin Nabi SAW, untuk perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, ikhwanan, akan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya seagama, tetangganya seiman, sahabatnya diundang semuanya untuk datang ke rumahnya, karena di rumahnya ia menyelenggarakan peringatan maulid Nabi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengundang saudara-saudaranya untuk hadir dalam perayaan Maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, wahaya alahum ta'aman, kemudian ia menyediakan makanan-makanan, cemilan-cemilan, minuman-minuman, prasmanan-prasmanan, dia sediakan tuh untuk seluruh jamaah yang ia undang dalam acara tersebut. Wa amila ihsanan, dan ia melakukan amal yang baik dalam peringatan Nabi tersebut. Ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'asiddiqin wasyuhada wassolihin wa yakunu fi jannati na'im. Niscaya Allah akan bangkitkan ia nanti di hari kiamat, dikumpulkan di hari kiamat orang tersebut oleh Allah bersama rombongan para siddiqin, bersama rombongan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan bersama rombongan para ulama solihin, wa yakunu fi jannatin naim, dan adalah ia nanti akan berada di dalam surga jannatun naim. Ini fadilah kita memperingati Maulid Nabi yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga oleh 4 orang sahabat Nabi, yaitu sahabat al-khulafaur rasyidin. Nah, kita keterangannya sudah tahu, fadilahnya sudah tahu, tinggal kita pelaksanaannya gitu ya. Insya Allah. Pak Jepri siap, Pak Jepri? Insya Allah siap. Kita muludan siap? Ya, kita muludan di dalam bis ya. Para jemaah, demikian talim kita hari ini. Udah isya ya? Udah kelewat berapa menit nih? Hah? Kelewat berapa menit? 10, berarti langsung komat aja ya. Ajan langsung komat gitu ya. Ajan, setelah ajan baca doa sesudah ajan, terus langsung komat ya, tanpa qobliyah. Setuju nggak kira-kira? Sepakat nggak? Atau barangkali mau tahajud dulu? Sudah tahajud malam. Baik, kalau sepakat ya, ajan, beres ajan baca doa setelah ajan, langsung komat ya Pak Ade ya, Al Mukarram ya. Ini kesepakatan kita ya. Iya. Baik, mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal
Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zidna ilman nabiyya walidayya wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Allahumma arzuqna al barakata fi kulli syai' waj'al barakina aina ma kunna waj'al barakina fi kulli waqtin wahid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji azan.